Selamat malam, izin perkenalkan diri, nama saya Kelvin Febriango dengan NIM 0553881205 di mata kuliah pemrograman berbasis website. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 2 mengenai dengan aplikasi untuk melihat stok bahan ajar, lalu untuk melihat tracking delivery order untuk buku bahan ajar. Nah, izin langsung saya mulai seperti yang ditampilkan di layar saya ini. Di sini adalah tampilan awal daripada aplikasi yang saya buat sesuai dengan tugas yang diberikan. Di sini saya membuat dua pilihan menu, yaitu untuk stok bahan ajar dan satu lagi untuk tracking delivery order. Mungkin izin saya mulai dari stok bahan ajar terlebih dahulu. Nah, jadi di sini adalah tampilannya saya buatnya dalam bentuk table. Lalu di atas ini ada form di mana kita bisa untuk menambah atau merubah sebuah data yang sudah ada di sini. Lalu di sini ada pilihan untuk filter, yaitu untuk memfilter data-data yang sudah ada di sini. Mungkin izin saya coba untuk bagian filternya. Nah, di sini UT daerahnya saya buat di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Padang. Mungkin saya coba untuk yang Jakarta. Nah, ketika sudah difilter seperti ini ya. Nah, maka dia itu langsung ke daerah Jakarta saja yang terfilter. Seperti itu. Lalu di sini ada kategori mata kuliah ya, karena di sini terdapat kategori, di sini mata kuliah wajib. Jika saya pilih mata kuliah pilihan, maka dia tidak memunculkan data sedikit pun karena memang tidak ada data mata kuliah pilihan. Nah, jika saya set ke wajib, maka data tersebut akan muncul sesuai dengan kategori yang dipilih. Seperti itu. Lalu di sini ada sort by. Ini untuk mengurutkan datanya ya, berdasarkan apa. Misalkan sini saya berdasarkan harga, maka di sini dari harga yang termurah terlebih dahulu. Jadi dia filter by sorting by ascending. Jika jumlah stok, maka dia bergantungan dengan quantity yang di sini. Seperti itu. Lalu di sini saya tambahkan ada satu checklist karena biasanya ada admin yang butuh untuk melihat stok yang menipis ya. Nah, jika saya checklist maka statusnya ini status yang muncul hanya status stok yang menipis gitu. Nah, status menipis ini secara logika itu saya buat berdasarkan acuan dari safety. Jadi jika kuantitinya kurang dari quantity yang safety-nya, maka statusnya itu dianggap sebagai status yang menipis gitu, yang dimana memang harus ditambahkan lagi. Seperti itu. Nah, kalau saya reset dia kembali seperti semula. Nah, mungkin ini saya izin saya langsung coba tambah satu bahan ajar ya. Misalkan saya di sini taruh MKKW 001 mata kuliah pemrograman berbasis website, kategorinya wajib, UT daerahnya Jakarta, raknya R1B1 misalkan, harganya 75.000, stoknya kita coba bikin 10, safety stoknya kita bikin 5. Ini catatan ini saya buat dalam bentuk HTML ya, biar lebih customize untuk penulisannya. Misalkan saya taruh di sini B dan insert. Diterbitkan oleh Universitas Terbuka, misalkan seperti ini. Nah, ketika saya tambahkan terdapat pesan berhasil masuk dengan pemrograman berbasis website ya. Nah, kira-kira penulisan HTML jadi seperti ini. Jika saya ingin mengedit, maka ketika klik dia langsung otomatis terisi dari form-formnya. Itu misalkan saya ingin merubah untuk kontennya itu insertnya hanya di bagian sini gitu ya. Nah, ketika saya rubah dia langsung berubah di sini. Kurang lebih seperti itu untuk formnya. Jadi izin saya jelaskan sedikit langsung ke code-nya sebelum masuk ke tracking. Nah, jadi di sini saya membuat strukturnya sesuai dengan arahan yang diberikan, yaitu ada indeks, stok, dan tracking. Ini untuk page stok dan ini untuk indeksnya. Mungkin masuk ke pertama di indeks terlebih dahulu. Jadi indeks di sini adalah homepage-nya yang tadi terdapat dua menu.
Di sini saya bikin HTML tapi belum ada logic sama sekali karena cuman untuk dashboard menu saja. Di sini ada stok HTML untuk mengarah ke stok HTML, lalu di sini ada untuk mengarah ke tracking. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika saya masuk ke dalam stok, maka di sini terdapat HTML yang yang berisi dari filter dan form dan table untuk stok bahan ajar yang tadi saya presentasikan. Nah, mungkin dari filter terlebih dahulu. Jadi di sini saya buat sebuah input ya, tapi saya tidak pakai form di sini. Saya langsung select optionnya, terus UT daerah saya ngambil dari UPJJ list. UPJJ list ini dari mana? Saya ambil dari data bahan ajar yang diberikan, seperti itu di sini. UPBJJ list. Nah, saya ambil data dari sini, lalu saya looping seperti itu. Nah, kurang lebih cara kerjanya juga sama persis seperti yang ada di sini untuk kategori. Untuk sort by-nya ini saya coba improvement sendiri. Untuk sekarang masih by 3 data ya. Seperti itu. Lalu di sini seperti yang saya diminta untuk membuat sebuah logic terkait if else ya. Yang di sini hanya stok menipis. Nah, nanti akan saya share di bawah untuk raw datanya. Lalu di sini ada buttonnya itu saya taruh untuk klik reset filters yang mungkin nanti akan saya sampaikan di bagian stock FGS. Ini masuk ke formnya seperti biasa dengan input, option, pengisiannya ini juga ngambil dari master data ya. Lokasi raknya juga bentuknya teks, harga dan lain-lainnya kurang lebih sama. Lalu trigger akhirnya ada pada save item. Nah, masuk ke dalam stock table. Stock table ini adalah list data yang dari data bahan ajar ataupun data yang barusan kita tambah. Bisa kita lihat di sini saya taruh ke dalam sebuah variabel bernama filtered stock. Kenapa filtered stock? Karena data tersebut kan bisa difilter ataupun bisa ditambahkan seperti itu ya. Jadi sebelum karena datanya kemungkinan ada berkurang ataupun kosong gitu ya, pada data aslinya ada, saya memodifikasinya dalam filter stock. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk data-datanya ya, saya masukkan seperti biasa. Cuman di sini ada untuk kondisi if dan kondisi else if lalu else terakhirnya. Nah, ini untuk menghitung status jika memang statusnya itu menipis seperti itu ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, jika kuantitinya kosong saya tampilkan kosong untuk statusnya. Lalu jika kuantitinya kurang lebih daripada quantity safety, maka dia akan memunculkan status menipis seperti itu. Nah, jika kuantitinya itu lebih dari safety-nya ya, maka bisa dikatakan buku bahan ajar tersebut dalam stok yang aman. Jika ditampilkan kurang lebih seperti ini, karena kuantitinya 12, safety-nya 10, maka dia termasuk dalam bahan ajar yang stoknya aman. Seperti itu. Nah, mungkin masuk ke dalam stok FGS-nya. Nah, stok FGS-nya ini yang pertama saya mengumpulkan sebuah variabel dulu ya. Karena ada beberapa ngambil dari master data. Yang master datanya itu saya ambil dari sini. Nah, app itu apa? Karena data bahan ajar itu yang diberikan adalah elemen app dan variabel app, maka saya ngambilnya untuk app. Nah, untuk importnya itu saya taruh di atas untuk script bahan ajar sebagai acuan dari source datanya. Seperti itu. Nah, di sini saya taruh untuk filtersnya ada apa aja. Lalu di sini formnya untuk menyimpan sebuah data dalam form ya. Terus di sini ada edit mode atau edit indexnya. Karena edit index ini untuk mengetahui ID raw data keberapa yang ingin diedit seperti itu. Nah, edit mode ini untuk memvalidasi jika ini apakah data untuk menambah data baru ataupun merubah data seperti itu. Nah, ini pop up message untuk global message sih seperti biasa. Nah, lalu di sini ada compute. Compute ini untuk filter stok variabel ya, untuk saya mapping data yang akan muncul karena di sini ada filter. Lalu di sini saya berikan kondisi if ya, cukup banyak karena sesuai dengan input dalam filternya karena lumayan banyak saya buat. Sini ada UPJJ, di sini ada kategori, di sini ada low stock only. Low stock only ini maksudnya adalah checkbox yang ada di sini.
Lalu di sini untuk bagian sortnya, kurang lebih seperti itu. Nah di sini ada watch, saya bikin watch ini untuk melakukan apa ya, listener bisa dibilang. Jadi karena filternya di sini ada proses pengecekan, maka saya akan melakukan listener agar dia real time untuk prosesnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini method ini adalah list function yang dibutuhkan dalam page stock HTML ya. Yang pertama di sini ada format currency. Format currency itu untuk memunculkan format currency di kolom harga. Lalu di sini ada set filter karena ini untuk action button yang ada di sini. Kalau misalkan kita rubah gitu ya, lalu kita klik reset filter, dia akan langsung reset. Nah itu resetnya itu saya taruh di sini dengan set variable filtersnya itu default. Lalu validate form di sini karena form-formnya itu ada yang mandatory, ada yang lebih dari 0 gitu ya. Maka saya tambahkan validasi di sini gitu. Nah, function di sini akan dilakukan ketika save item gitu. Jadi ketika user melakukan tambah data atau rubah data, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu untuk validate formnya. Jika memang ada yang tidak sesuai, maka akan terdapat validasi. Mungkin saya izin coba sedikit mempresentasikan. Nah, misalkan di sini datanya saya bikin 0 gitu ya. Nah, di sini terdapat validasi harga harus lebih dari 0. Cancel. Misalkan sini saya hilangkan bagian kodenya gitu ya. Nah, maka kode mata kuliah wajib diisi. Kurang lebih kegunaannya seperti itu. Mungkin izin saya lanjut. Ketika save item ini untuk validate form sudah, lalu di sini saya membungkus ke dalam sebuah payload ya, karena biasanya konstanta payload ini akan di-hit ke API untuk dibawakan sebagai payload, request payload ketika metode post atau put. Nah di sini saya berikan kondisi juga, jika memang dia dalam kondisi edit mode, di sini saya akan mengambil sebuah raw datanya ya dari edit index yang sudah ada. Lalu di sini stock items ini data secara keseluruhan sebelum atau sesudah filter gitu ya. Nah jika sudah saya dapatkan edit index, lalu palette-nya juga sudah, tinggal saya set seperti itu. Lalu setelah berhasil, saya akan menambahkan show modal untuk memberikan informasi kalau stok tersebut berhasil diperbarui. Nah begitu juga dengan tambah. Untuk tambah ini lebih simpel dibanding edit karena dia hanya menambah data baru, which is stok itemnya itu hanya kita tambah push array baru gitu. Nah setelah semuanya sudah berhasil, maka saya akan melakukan reset form. Tujuannya agar lebih clean seperti itu. Lalu di sini ada edit item. Edit item itu adalah proses ketika saya klik button edit di salah satu indeks ini. Jadi parameter yang dilempar adalah indeks. Yang pertama itu saya akan mencari data yang selectednya itu yang mana untuk mengambil seluruh datanya. Lalu saya akan mencari original index dari data tersebut. Ya, saya mencarinya berdasarkan kode unik, kode dan UPJJ. Lalu ketika saya sudah dapat, saya akan menampilkannya dalam form. Lalu saya karena klik edit sudah dibuat, sudah diklik gitu ya, maka saya set edit modenya menjadi true dan edit indexnya itu saya taruh original index yang berada dalam stock items. Nah jika saya cancel edit, maka saya akan melakukan reset form. Reset form di sini itu seperti seperti yang terlihat di sini ada this form itu untuk set semua filenya menjadi kosong kembali. Lalu edit modenya ini saya bikin seolah-olah untuk tambah data baru seperti itu. Nah untuk show model dan close model ini adalah global variable ya, untuk memunculkan modal yang tadi untuk validasi, untuk pesan berhasil diperbarui atau tambah data baru. Kurang lebih seperti itu. Mungkin izin saya lanjut ke tracking delivery order. Nah, tracking delivery order ini untuk melakukan tracking data ya. Tracking data terhadap buku bahan ajar mana yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk data awalannya ini saya ambil dari data bahan ajar di bagian kolom tracking. Jadi saya coba ikuti formatnya sesuai dengan apa yang diberikan ya, sesuai dengan contoh sampel data. Maka saya implementasikan dari dalam form.
gitu. Nah, nomor DO ini sudah otomatis terfill karena di sini itu yang dari soal yang diberikan itu sifatnya increment ya, increment. Jadi untuk data setelah kode ini adalah DO002 di akhirannya. Seperti itu. Nah, mungkin ini izin aku coba untuk tambahkan data. Calvin Febrian. Ekspedisi reguler. Untuk reguler dan ekspres ini saya ambil dari master data ini ya Pak. Pengiriman list. Lalu bahan paket ajar. Paket ajar itu untuk ini. Nah, isinya itu adalah kode UPJJ. Kode bahan ajar, maaf. Nah, harganya ini karena sudah ada dalam master data dia otomatis terset. Jika saya pilih yang ini, maka harganya berubah seperti itu. Lalu kita tambah tanggal pengirimannya, misalkan besok. Nah, maka data tersebut sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah untuk tracking prosesnya ya. Misalkan data di sini penerimaan di loket Tangsel seperti itu. Nah, ini ada proses trackingnya ya untuk melihat current kondisinya itu sudah sampai mana proses pengantarannya seperti itu. Kalau misalkan data baru dia hanya saya buat defaultnya itu ada dua indeks untuk field perjalanan, yaitu pertama untuk informasi bahwa paket tersebut sudah berhasil dibuat. Lalu di sini ada mock data saya tulis di sini untuk paket sudah diteruskan ke ekspedisi. Kurang lebih seperti itu untuk outputnya. Mungkin izin saya share sedikit untuk tracking app dan tracking HTML-nya ya. Nah, untuk tracking HTML-nya, untuk import datanya itu kurang lebih sama seperti yang ada di stok. Saya ambil data bahan ajar, lalu saya di sini taruh tracking app.js-nya untuk koneksi ke sini. Nah, di section pertama di sini ada form untuk input data. Di sini input datanya itu saya sesuaikan dengan apa yang sudah diberikan di master data ya. Untuk sampelnya ada NIM, nama, status, ekspedisi, tanggal kirim dan lainnya. Gitu. Nah, untuk data paket juga saya ambil dari data paket di sini ya. Di tracking app. Nah, di sini. Tracking base data ini saya ambil dari data bahan ajar. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada detail paketnya. Detail paketnya itu untuk yang tadi tambahan pop-up di sini jika memang saya sudah pilih gitu. Nah, di sini. Nah, jika sudah saya melakukan klik add tracking. Untuk proses add trackingnya itu ada di sini ya, yang mungkin nanti akan saya jelaskan di sesi tracking app. Nah, di sini ada list data table-nya. List data table-nya itu kolomnya saya mengikuti dengan data bahan ajar. Lalu untuk cara loopingnya juga seperti proses yang ada pada stok HTML. Cuman di sini perbedaannya itu ketika dia ada klik lihat gitu ya. Di sini itu untuk melihat data tracking perjalanannya itu seperti apa pada paket ekspedisi tersebut. Gitu. Jadi di sini saya tambahkan sebuah toggle. Nah, untuk captionnya itu ada sembunyikan dan lihat. Nah, itu fungsinya itu ketika saya klik dan saya unklik gitu ya. Nah, lalu di sini ada untuk detailan ini saya taruh ke dalam row baru di sini. Gitu. Saya tambahkan if di sini jika memang expanded trackingnya itu adalah sesuai dengan DO number, row number dari data yang saya klik, maka dia akan memunculkan row baru di sini. Gitu. Ini untuk penjelasan format waktu dan keterangannya ya, seperti ini. Ada waktunya dan ada keterangannya apa. Lalu di sini ada custom modal yaitu global pop-up yang seperti ada di dalam stok di sini. Nah, mungkin masuk ke tracking app.js-nya. Dari yang awal di sini saya set untuk data yang dibutuhkan. Yang pertama di sini ada subtitle, ini untuk sebatas statik ini aja untuk mempercantik website. Lalu di sini ada pengiriman list. Pengiriman list ini untuk data yang ada di dalam sini secara keseluruhan.
Lalu di sini ada data paket. Data paket itu untuk master data di opsi ini. Lalu ada tracking list. Tracking list itu adalah data yang akan muncul di sini. Lalu expanded tracking ini untuk seperti indeks pada edit ya. Jadi untuk mengetahui data mana yang sedang dilihat, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk formnya itu variabel yang dibutuhkan ke dalam sini. Lalu di sini saya ada compute. Ini compute itu untuk generate DO number karena dia sifatnya sekuensial. Ketika saya tambah dia, maka di sini sudah otomatis terset 003, 004 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Tinggal saya plus 1. Lalu di sini ada selected packet detail. Ini untuk untuk compute yang ketika saya klik ini ya, untuk detail paket di sini untuk ngelisten. Lalu di sini ada total harga. Di sini juga listener untuk ngeset data harga sesuai dengan paket bahan ajar yang dipilih. Gitu. Nah, di sini saya juga taruh listener. Ketika selected paket di trigger atau ekspedisi di trigger, maka dia memunculkan pop up. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini adalah list functionnya. Yang pertama ada format currency seperti biasa untuk memunculkan format harga di sini. Lalu ada validate form. Validate form ini tidak terlalu banyak seperti yang ada pada stok. Jadi di sini kebanyakan saya hanya untuk mandatory data saja. Lalu di sini adalah proses add tracking. Add tracking ini untuk add button di sini. Nah, di sini karena memang tidak ada proses edit, maka saya tambahkan data baru. Kenapa unshift? Karena saya ingin taruh datanya tersebut di paling atas, bukan yang paling bawah. Kalau ketika saya pakai push, data yang data yang baru tersebut akan masuk ke row paling bawah seperti itu. Karena dia sifatnya pakai tanggal ya, maka saya pakai unshift untuk memunculkan paket tersebut berada di indeks paling atas. Lalu ketika berhasil reset form seperti biasa. Lalu di sini ada function toggle tracking. Toggle tracking itu untuk klik button yang ada di sini. Di sini saya tambahkan sebuah validasi ya. Jika memang dia karena dia sifatnya toggle, bisa close, bisa open gitu ya. Nah, ini kondisi if ini untuk mengecek jika memang DO number yang dilempar itu apakah sesuai dengan apa yang sedang dibuka. Jika iya, maka dianggapnya sebagai sembunyikan ataupun close. Jika beda, maka expandednya itu akan ganti sesuai dengan parameter yang diberikan. Untuk show model dan close model ini seperti biasa, ini global function untuk memunculkan pop-up. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi dari hasil tugas saya. Jika memang ada kesalahan, mohon dimaafkan. Izin saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam.